Saksikan perjuangan hidup mati Jonathan Christie dan si muda Ubed demi menjaga martabat bulu tangkis Indonesia di perempat final Malaysia Masters 2026. Benar-benar luar biasa ya antusiasme di Axiata Arena hari ini. Kuala Lumpur seolah bergetar menyambut babak 8 besar turnamen Super 500 ini. Dan kita hanya punya 2 wakil tersisa. Betul sekali, situasi ini memang cukup menegangkan bagi pecinta bulu tangkis tanah air. Jonathan Christie yang kita kenal sebagai Jojo dan bintang muda Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed adalah benteng terakhir kita. Tekanannya pasti sangat berat, apalagi mereka harus bertanding di hadapan ribuan pasang mata yang menuntut kemenangan demi menjaga gengsi merah putih di kancah internasional. Kita mulai dari Jonathan Christie. Sebagai unggulan keempat, Jojo akan membuka perjuangan Indonesia di lapangan 3 melawan pemain muda Tiongkok yang sedang naik daun, Hu Zean. Hu Zean ini bukan lawan yang bisa dianggap enteng ya. Meskipun usianya baru 19 tahun, dia baru saja membuat kejutan besar dengan menumbangkan Alex Lanier dari Prancis. Tepat, kemenangan 3 game Hu Zean atas Lanier menunjukkan betapa berbahayanya pemain muda ini. Dia dikenal sebagai rival kuat bagi generasi junior kita, termasuk Alwi Farhan. Jojo sendiri sempat kesulitan di babak sebelumnya saat melawan Wang Pawei dari Taiwan. Dia harus bermain 3 game sebelum menang 21-16, 19-21, dan 21-13. Jojo harus waspada sejak menit pertama. Hu Zean punya stamina anak muda luar biasa dan semangat tempur tinggi untuk membuktikan diri di panggung besar ini. Sementara itu di sesi siang, giliran si muda Ubed yang akan menghadapi ujian jauh lebih berat. Dia dijadwalkan bertemu dengan unggulan ketiga asal Prancis, Christophe Popov. Christophe Popov adalah pemain yang menyingkirkan Anthony Sinisuka Ginting di babak sebelumnya. Itu pernyataan tegas bahwa Popov sedang dalam performa terbaiknya di turnamen ini. Tapi jangan salah, Ubed juga sedang dalam tren positif luar biasa. Dia baru saja membalas kekalahannya dari pemain Korea Selatan Jeon Hyok-jin dengan skor meyakinkan. Kemenangan 21-10, 16-21, dan 21-16 menunjukkan bahwa Ubed punya mentalitas pemenang yang sudah sangat matang meski usianya masih muda. Pertemuan Ubed dan Popov nanti sore akan menjadi pertemuan pertama mereka. Ini menarik karena Popov belum pernah merasakan gaya main Ubed yang unik dan ulet di lapangan. Ubed harus memanfaatkan statusnya sebagai pemain non-unggulan untuk bermain lepas tanpa beban, sementara Popov pasti merasa tertekan karena sangat diunggulkan untuk menang. Jojo dan Ubed berada di bagan berbeda. Artinya, jika keajaiban terjadi dan keduanya terus menang, final sesama Indonesia di Malaysia Masters masih sangat mungkin terjadi. Wah, membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Skenario final sesama Indonesia di Kuala Lumpur akan menjadi penutup manis bagi perjalanan tim kita di sini. Tapi tentu jalannya masih panjang. Setiap poin di Axiata Arena hari ini akan terasa seperti emas yang harus diperjuangkan dengan tetesan keringat dan air mata. Jojo harus menggunakan pengalamannya untuk mengatur tempo permainan agar Hu Zean tidak mendapatkan ritme serangannya yang cepat dan mematikan itu. Dan untuk Ubed, kunci utamanya adalah pertahanan rapat. Popov sangat kuat dalam rally panjang dan serangan balik mendadak, jadi Ubed tidak boleh melakukan kesalahan sendiri. Ubed harus tetap tenang dan fokus di poin-poin kritis. Dia sudah membuktikan bisa bangkit dari tekanan saat melawan Jeon Hyok-jin kemarin di babak kedua. Kita berharap doa seluruh rakyat Indonesia menjadi kekuatan tambahan bagi Jojo dan Ubed saat mereka melangkah masuk ke dalam lapangan Axiata Arena yang megah itu. Semangat pantang menyerah khas atlet Indonesia harus selalu berkobar. Mari kita kawal perjuangan mereka, karena sejarah besar mungkin saja tercipta hari ini di Malaysia Masters. Jojo dan Ubed adalah pahlawan kita hari ini yang berjuang sendirian di tengah kepungan pemain-pemain elit dunia lainnya. Tetap berikan dukungan positif kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di ulasan hasil pertandingan nanti. Semoga kita bisa merayakan kemenangan besar Jojo dan Ubed bersama-sama di akhir hari yang panjang dan melelahkan ini. Indonesia bisa! Jojo dan Ubed tunjukkan pada dunia bahwa semangat merah putih tidak akan pernah padam, meski hanya tinggal 2 wakil yang tersisa di medan pertempuran ini. Ayo terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Kemenangan sudah di depan mata, jika kalian percaya pada kemampuan diri sendiri dan kekuatan kerja keras selama latihan ini. Selamat berjuang pahlawan bangsa. Seluruh rakyat Indonesia mendoakan yang terbaik untuk kalian di setiap pukulan dan langkah kaki di atas karpet hijau Axiata Arena hari ini. Mari buktikan bahwa Indonesia masih menjadi kekuatan utama di dunia bulu tangkis, tidak peduli seberapa berat rintangan yang coba menghalangi langkah kita menuju tangga juara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus berikan dukungan kalian. Bersama kita kuat, bersama kita raih kemenangan demi kejayaan olahraga Indonesia di mata dunia internasional. Axiata Arena memanas saat Anthony Ginting harus bertarung nyawa menghadapi raksasa Prancis di babak penentuan Malaysia Masters 2026 yang sangat krusial.
Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dari dunia bulu tangkis internasional. Hari ini, kita membahas perjuangan 7 wakil Indonesia yang bertarung habis-habisan di babak kedua. Benar sekali, suasana di Kuala Lumpur sudah sangat mencekam sejak pagi tadi. Dari 7 wakil yang tersisa, hampir semuanya harus berhadapan dengan pemain unggulan yang peringkatnya berada di atas mereka. Ini benar-benar ujian mental yang sesungguhnya bagi tim Garuda. Malaysia Masters 2026 di Axiata Arena memang selalu menyajikan drama tidak terduga. Sorotan utama tentu saja tertuju pada tunggal putra andalan kita, Anthony Sinisuka Ginting. Setelah melewati babak pertama dengan keras, kini dia harus berhadapan dengan Christo Popov, unggulan ketiga asal Prancis yang sedang dalam performa terbaik. Ini bukan pertandingan biasa, ini adalah partai hidup mati bagi Ginting. Dan yang menarik, Anthony Ginting sendiri mengakui bahwa melawan Christo Popov tidak akan pernah mudah bagi siapapun. Dia mengatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah persiapan diri sendiri, melakukan evaluasi mendalam terhadap permainan sebelumnya, dan tentu saja diskusi strategis untuk menghadapi gaya main pemain Prancis itu. Kita tahu Ginting punya kecepatan yang luar biasa di depan net, tapi Christo Popov juga punya pertahanan yang sangat rapat dan serangan mematikan. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di lapangan 2 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Apakah Ginting mampu menembus tembok pertahanan Prancis tersebut? Kita semua berharap demikian. Namun jangan lupakan Jonathan Christie yang juga akan turun di lapangan 1 pada pukul 9 pagi waktu setempat. Sebagai unggulan keempat, Jonathan Christie ditantang oleh Wang Powei dari Chinese Taipei. Secara statistik, Jonathan diunggulkan, tapi meremehkan lawan di level Super 500 bisa menjadi kesalahan fatal. Betul sekali. Kejutan besar selalu bisa terjadi di setiap sudut Axiata Arena. Beralih ke sektor ganda, tantangan yang jauh lebih berat harus dihadapi oleh Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Mereka menantang unggulan kedua sekaligus jagoan tuan rumah, Chen Tangjae dan Toh Iwei. Tekanan atmosfer penonton tuan rumah di Malaysia memang dikenal sangat intimidatif bagi pemain lawan. Pertandingan dijadwalkan pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Jika Amri dan Nita bisa tetap tenang dan menjaga konsentrasi, bukan tidak mungkin mereka bisa menciptakan kejutan besar dan membungkam publik Kuala Lumpur. Tidak kalah mendebarkan, pasangan ganda campuran kita yang satu lagi, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil, juga harus melewati ujian berat. Mereka berhadapan dengan unggulan keempat asal Denmark, Mathias Christiansen dan Alexandra Boje. Denmark selalu melahirkan pemain ganda yang cerdik secara taktis, jadi mereka harus bermain disiplin. Jangan lupakan satu-satunya harapan kita di sektor ganda putri, Lani Triamayasari dan Apriani Rahayu. Mereka bertarung mati-matian melawan unggulan ke-6 dari Cina, Chen Fan Shutian dan Luo Sumin. Apriani Rahayu yang berpengalaman tentu diharapkan bisa membimbing Lani untuk mengatasi permainan cepat khas Tiongkok. Dan selain pasangan di atas, ada pemain muda potensial Mohzaki Ubaidillah yang akan melawan Jeon Hyuk-jin dari Korea Selatan. Ini kesempatan emas bagi Zaki untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia layak bersaing di level senior. Serta pasangan Bobby Setiabudi dan Melati Daiva Oktavianti yang harus melawan pasangan kuat Thailand. Jadi total ada 7 wakil Indonesia yang berjuang keras hari ini. 3 wakil di tunggal putra, 1 wakil di ganda putri, dan 3 wakil di ganda campuran. Ini menjadi hari yang sangat sibuk bagi para pecinta bulu tangkis di tanah air karena jadwalnya sangat padat. Benar, jadwalnya dimulai sejak pagi hari dengan penampilan Jonathan Christie sampai ke partai-partai ganda di sore hari. Axiata Arena akan menjadi saksi, apakah wakil-wakil terbaik kita mampu melangkah lebih jauh ke babak perempat final, atau justru harus pulang lebih awal dengan rasa kecewa. Anthony Ginting menegaskan bahwa evaluasi dan strategi matang adalah kunci utama kemenangan. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan kecil sebelumnya. Keseriusannya terlihat dari bagaimana dia sangat memprioritaskan proses pemulihan kondisi fisik setelah melewati pertandingan babak pertama yang melelahkan. Masalah konsistensi memang selalu menjadi tantangan besar bagi para atlet kita. Namun melihat semangat juang mereka di turnamen ini, saya merasakan optimisme yang kuat, terutama di sektor ganda campuran yang berani mengirimkan 3 pasangan meskipun menghadapi lawan-lawan tangguh. Kita harus terus memberikan doa dan dukungan moral bagi mereka semua. Meskipun jarak memisahkan kita, energi positif dari jutaan rakyat Indonesia pasti akan sampai ke Kuala Lumpur. Anthony Ginting, Jonathan Christie, dan seluruh anggota tim sedang berjuang demi kehormatan bangsa. Pertempuran di babak kedua ini memang terasa sangat berat, hampir menyerupai atmosfer final. Di level BWF Super 500 ini, setiap poin sangat berharga, dan setiap set akan menjadi drama yang penuh ketegangan. Mari kita nantikan bersama hasil akhir dari perjuangan heroik mereka hari ini. Jangan sampai Anda melewatkan aksi memukau dari pebulu tangkis terbaik dunia. Indonesia bisa dan pasti juara. Sampai jumpa di ulasan pertandingan nanti.